Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salifah Zira dan dua teman saya yaitu Budiono dan Charlie dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai outsourcing. Yang pertama itu pengertian outsourcing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Penyerahan sebagian pekerjaan itu dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui perjanjian perborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh. Pengertian perjanjian pemborongan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian pemborongan pertama kali diperkenalkan dalam KUH Perdata, khususnya pasal 1601B dan pasal 1604 sampai dengan pasal 1617. Pada rezim KUH Perdata, perjanjian pemborongan didefinisikan sebagai persetujuan bahwa pihak ke-1, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan. Lalu, batasan tegas dalam melaksanakan perjanjian pemborongan. Yang pertama itu A. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Dalam arti, perusahaan pemborongan haruslah merupakan badan hukum yang berbeda dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Yang kedua itu dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari perusahaan pemberi pekerjaan. Pembatasan ini menjelaskan mengenai kewenangan perusahaan pemberi pekerjaan untuk memberikan perintah kepada pekerja pada perusahaan pemborong, sebatas pada tujuan memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan pemberi pekerjaan. Namun, perlu dipahami bahwa kewenangan perintah yang dimiliki perusahaan pemberi pekerjaan ini tidak dapat diartikan sebagai bentuk pengalihan hubungan pekerja pada perusahaan pemborongan kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Lalu yang ketiga ada merupakan kegiatan penunjang perusahaan pemberi pekerjaan secara keseluruhan. Batasan ini menegaskan bahwa pekerjaan yang didapat diborongkan haruslah pekerjaan yang sifatnya pendukung dari pekerjaan utama yang dikerjakan perusahaan pemberi pekerjaan, sebagaimana alur kegiatan atau proses pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan oleh asosiasi sektor usaha. Lalu yang keempat ada tidak menghambat proses produksi secara langsung. Batasan ini menegaskan bahwa pekerjaan yang dapat diborongkan juga harus pekerjaan yang sifatnya pekerjaan tambahan, di mana perusahaan pemberi pekerjaan masih tetap dapat melakukan proses pelaksanaan pekerjaan walaupun pelaksanaan tambahan tersebut tidak dilakukan. Selamat sore guys. Baik, saya akan melanjutkan kelompok ketenagakerjaan ya. Jadi perlindungan kepada pekerja yang mengerjakan pekerjaan pemborongan telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu ketentuan sebagai berikut, yakni apabila perusahaan pemborongan melakukan jenis pekerjaan yang melanggar ketentuan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, apabila perusahaan pemborongan tersebut tidak berbentuk badan hukum, tetap melakukan pekerjaan pemborongan. Perjanjian penyedia jasa pekerjaan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk menyediakan jasa pekerjaan untuk mengerjakan sebagian pekerjaan perusahaan pemberian jasa. Adapun syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yaitu sebatas pada kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan secara langsung dengan proses produksi, yaitu 1. Usaha pelayanan kebersihan atau cleaning service.
Ya. Yang kedua, usaha penyedia makanan atau catering. Yang tiga, usaha tenaga pengamanan atau security atau yang bisa dikatakan bagi kalangan masyarakat yaitu satpam atau satuan pengamanan ya. Sebuah perjanjian penyedia jasa pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan haruslah didaftarkan pada instansi ketenaga kerjaan tempat pekerjaan dilakukan dengan sekurang-kurangnya harus mengatur mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja. Mengenai hubungan dan syarat kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa. Pekerja dapat didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau perjanjian pekerja waktu tidak tertentu PKWTT. Khusus mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT harus didaftarkan di instansi ketenagakerjaan ya. Yaitu tempat di mana pekerjaan dilakukan dan harus memuat sekurang-kurangnya 1. Jaminan kelangsungan bekerja. Yang kedua, jaminan perhitungan masa kerja apabila pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja untuk menetapkan upah. Ya. Yang ketiga, jaminan hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja. Yang keempat, jaminan hak atas jaminan sosial, perlindungan kepada pekerja yang mengerjakan pekerjaan pada perusahaan penyedia jasa pekerja telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu ketentuan demi hukum beralihnya hubungan kerja kepada perusahaan pemberi pekerjaan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut, yakni A. Apabila perusahaan pemborongan melakukan jenis pekerjaan yang melanggar ketentuan pasal 66 ayat 1, ayat 2, huruf A, huruf B, dan D, serta ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang B, apabila perusahaan pemborongan tersebut tidak berbentuk badan hukum ya, namun tetap melakukan pekerjaan penyedia jasa pekerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang disampaikan oleh kelompok saya, yaitu Sally dan Charlie. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Prinsip yang pertama adalah prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja atau buruh. Merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT sebagai dasar hubungan kerja antara perusahaan dengan penerima pekerjaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan tertentu. Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan kepada pekerja di mana perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT haruslah mensyaratkan adanya pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh yang objek kerjanya tetap ada. Walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Yang kedua, pekerjaan yang dapat dialihkan harus pekerjaan penunjang atau bukan pekerjaan inti. Prinsip ini menegaskan bahwa pekerjaan yang dapat dialihkan hanyalah pekerjaan yang terpisah dari kegiatan utama, baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan haruslah pekerjaan penunjang yang tidak menghambat proses produksi secara langsung. Yang ketiga, pembatasan jenis pekerjaan penunjang.
Prinsip ini membatasi jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerjaan, yaitu usaha penyelayanan kebersihan atau cleaning service, usaha penyediaan makanan bagi pekerja atau buruh atau catering, usaha tenaga pengamanan security, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan usaha penyediaan angkutan bagi pekerja atau buruh. Yang keempat, jaminan pemenuhan hak-hak pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang. Prinsip ini menjamin perlindungan kepada pekerja dalam bentuk 3 macam perlindungan. Yang pertama, perlindungan sosial atau kesehatan kerja merupakan perlindungan dalam bentuk jaminan pengembangan prikemanusiaan bagi pekerja sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, perlindungan teknis atau keselamatan kerja merupakan jaminan perlindungan yang terkait dengan usaha agar pekerja terjamin keselamatannya dalam bekerja dan terhindar dari bahaya atau kecelakaan kerja. Yang ketiga, perlindungan ekonomis atau jaminan sosial merupakan bentuk jaminan terhadap perlindungan dalam hal kecukupan pendapatan bagi pekerja guna pemenuhan kebutuhan dan keperluan hidup bagi pekerja maupun keluarga. Yang kelima, kewajiban pendaftaran perjanjian pemborongan dan perjanjian penyedia jasa pekerja kepada instansi ketenagakerjaan tempat pekerjaan tersebut dilakukan. Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan dan kontrol bagi pemerintah yang bertujuan untuk memastikan setiap pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, kewajiban pemenuhan syarat perusahaan penerima pekerjaan. Setiap perusahaan pemborongan maupun penyedia jasa pekerja harus memenuhi persyaratan berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas atau PT, memiliki tanda pendaftaran perusahaan, memiliki tanda daftar perusahaan atau TDP, memiliki izin usaha, memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan, memiliki izin operasional, mempunyai kantor dan alamat tetap, dan memiliki NPWP atas nama perusahaan. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan, kami mohon maaf.